Dicap pengkhianat, Armenia bisa dibantai pasukan Rusia. Armenia sepertinya sudah berada di ujung tanduk, di ambang kekalahan perang melawan pasukan angkatan bersenjata Azerbaijan. Sebuah langkah yang diambil Presiden Armen Sarkisyan dianggap blunder dan justru akan memancing kemarahan Rusia, yang merupakan sekutu terbesar Armenia. Dalam laporan yang dikutip dari Viva Militer, Sarkisyan dengan berani meminta bantuan kepada Pakta Pertahanan Atlantik Utara yaitu NATO untuk menyelesaikan konflik dengan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Tanpa berpikir panjang, Sarkisyan secara terbuka menunjukkan sikapnya kepada NATO tanpa memperhitungkan Rusia. Sarkisyan sepertinya lupa jika NATO diisi oleh negara-negara pesaing Rusia, termasuk Amerika Serikat. Padahal di sisi lain, Armenia bukan anggota NATO dan masih tergabung dalam Pakta Pertahanan Keamanan Bersama yang dibentuk oleh Rusia. Presiden Armenia itu terbang ke Brussels, Belgia untuk membahas penyelesaian konflik dengan Azerbaijan Rabu 21 Oktober 2020. Dalam kesempatan itu, Sarkisyan bertemu langsung dengan Sekretaris Jenderal NATO, yaitu Jens Stoltenberg. Selain berjumpa dengan Stoltenberg, Sarkisyan juga bertemu langsung dengan perwakilan Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, yaitu Josep Borrell, serta Presiden Dewan Eropa, Charles Michel. Sejumlah pengamat militer meyakini posisi pasukan angkatan bersenjata Armenia yang didukung pasukan pertahanan Artsakh semakin terdesak. Sementara Rusia yang diandalkan untuk membantu justru enggan memberikan dukungan militernya. Dalam berita Viva Militer Rabu 7 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan pihaknya tidak memiliki kewajiban memberikan dukungan militer kepada Armenia. Rusia tidak memiliki kewajiban untuk membela Armenia karena konfliknya dengan Azerbaijan tidak terjadi di wilayah Armenia, ucap Putin dikutip dari Viva Militer dari Daily Sabah. Sementara itu, pasukan militer Azerbaijan yang mendapat dukungan penuh dari Turki semakin perkasa di medan tempur. Yang terbaru, Presiden Azerbaijan memastikan sudah ada 21 desa di distrik Fizuli dan Jabrail yang berhasil dibebaskan dari pendudukan pasukan militer Armenia. Jumlah tersebut hanya berselang 2 hari saat Aliyev mengumumkan pasukannya telah merebut 13 desa. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Rusia masih belum memberikan pernyataan resmi. Namun sejumlah media Azerbaijan menyebut jika tindakan Sarkisyan meminta dukungan kepada NATO merupakan pengkhianatan Armenia terhadap Rusia. Langkah Presiden Armenia, Armen Sarkisyan meminta bantuan Pakta Pertahanan Atlantik Utara menjadi sorotan. Selain bisa memancing kemarahan Rusia yang merupakan sekutu terbesarnya, tindakan Sarkisyan ini dianggap sebagai sinyal jika Armenia sudah berada di ambang kekalahan perang dengan Azerbaijan. Viva Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, Sarkisyan mencoba meminta dukungan NATO tanpa memperhitungkan status Rusia. Padahal, Armenia bukan salah satu anggota NATO dan merupakan bagian dari Pakta Pertahanan Keamanan Bersama yang dibentuk Rusia. Sebagai akibat dari kerugian besar yang ditelan akibat perang melawan Azerbaijan, Armenia ditengarai sudah putus asa. Keengganan Rusia memberikan dukungan militer dalam perang membuat Armenia mengambil langkah menuju NATO. Sarkisyan terbang ke Brussels, Belgia, untuk bertatap muka dengan Sekretaris Jenderal NATO, yaitu Jens Stoltenberg. Politisi 67 tahun itu mencoba meyakini NATO untuk ikut menyelesaikan konflik di Nagorno-Karabakh. Sayangnya, permintaan Sarkisyan ditolak mentah-mentah. Dengan tegas, Sekretaris NATO tersebut menyatakan jika NATO tidak akan ikut-ikutan dalam konflik bersenjata Armenia dan Azerbaijan. Walaupun
Stoltenberg mengakui baik Armenia dan Azerbaijan memiliki hubungan baik dengan NATO selama lebih dari 2 dekade. Saya mengingatkan Presiden Armenia bahwa NATO bukanlah bagian dari konflik ini. Baik Armenia dan Azerbaijan telah meminta mitra NATO yang dihargai selama lebih dari 25 tahun, ujar Stoltenberg dikutip dari FIFA Militer. Namun demikian, Stoltenberg meminta kepada Sarkisian dan jajarannya, termasuk Azerbaijan, untuk bisa menahan diri dari menghargai kesepakatan gencatan senjata. Stoltenberg mengancam keras serangan kedua negara yang menargetkan warga sipil. NATO sangat prihatin dengan pelanggaran gencatan senjata yang sedang berlangsung, yang telah menyebabkan hilangnya nyawa secara tragis. Sangat penting bahwa semua pihak saat ini menunjukkan pengekangan, mengamati gencatan senjata dan menurunkan ketegangan. Setiap penargetan warga sipil tidak bisa diterima dan harus dihentikan, kata Stoltenberg. Tuduhan kepada Turki yang diduga memobilisasi sejumlah tentara bayaran dari Suriah dan Libya kembali datang. Kali ini tuduhan itu dinyatakan oleh Iran yang notabene adalah salah satu negara yang memiliki hubungan sangat baik dengan Turki. Tudingan Iran tak lepas dari peran Turki dalam perang Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Dalam berita FIFA Militer pada Rabu 26 Agustus 2020, Iran, Turki, dan Rusia mencapai kesepakatan membentuk sebuah koalisi dalam pertemuan sidang reguler Komisi Penyusunan Komite Konstitusi di Jenewa, Swiss 24 Agustus 2020 lalu. Iran, Turki, dan Rusia memiliki sikap yang sama dalam menyikapi konflik di Suriah, Libya, dan Palestina. Belum 2 bulan koalisi itu terbentuk, kini hubungan Iran dan Turki terancam memburuk. Pasalnya, keterlibatan Turki dalam perang Armenia-Azerbaijan mendapat kritik keras dari Iran. Sikap Iran ini jelas terlihat dalam pernyataan Presiden Hasan Rouhani yang dialamatkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Rouhani menyoroti kemungkinan perang Armenia-Azerbaijan semakin membesar akibat adanya intervensi Turki. Kemungkinan intervensi beberapa negara pihak ketiga dalam konflik ini akan memperluas dan memperpanjang krisis, dan kami tidak melihatnya untuk kepentingan negara-negara di kawasan ini, ujar Rouhani dikutip FIFA Militer dari Armen Press. Rouhani juga menyoroti kehadiran tentara bayaran yang diyakini dimobilisasi oleh Turki, kedatangan pasukan dari Suriah dan juga Libya yang diyakini adalah anggota kelompok teroris. Diyakini Rouhani bakal mengancam keamanan dan bahkan nyawa warga sipil. Jika konflik ini terus berlanjut, situasi di kawasan akan menjadi lebih rumit dan akan menyebabkan kerugian finansial yang lebih luas, dan tentunya akan menyebabkan banyak orang tewas, kata Rouhani. Pernyataan Rouhani sebenarnya adalah ekspresi kekhawatiran Iran yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Azerbaijan. Iran takut perang Armenia-Azerbaijan semakin meluas dan mengancam kedaulatannya. Beberapa waktu lalu, sejumlah insiden terjadi di perbatasan Iran dan melibatkan militer Azerbaijan. Dalam berita FIFA Militer Senin 5 Oktober 2020, Angkatan Bersenjata Iran mengerahkan 200 unit tank ke wilayah perbatasan Azerbaijan. Sebelum itu, sebuah helikopter tempur militer Azerbaijan juga dikabarkan telah ditembak jatuh pasukan Iran di dekat wilayah perbatasan hingga berita ini diturunkan. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Turki terkait pernyataan Rouhani tersebut.